Bab 3. Cinta pada diri sendiri dan spiritualitas adalah dasar untuk mencintai orang lain dan dunia. Kamu pasti sering mendengar bahwa kita harus mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Ini adalah hal yang benar dan membuka jalan bagi hubungan yang positif, tapi bukan hal yang mudah. Kita harus berusaha untuk mempelajarinya. Langkah pertama untuk mencintai diri sendiri adalah mengakui perasaan negatif terhadap diri sendiri dan mencari tahu sumbernya, mengenali bagaimana hal itu muncul. Seperti pengalaman masa kecil, yang mungkin di mana kamu memiliki orang tua yang selalu menghakimi atau kamu selalu memandang negatif tubuhmu sendiri. Setelah itu, kamu bisa lawan dengan kasih sayang dan perhatian pada diri sendiri. Mencintai diri sendiri saja tidak cukup untuk hubungan yang positif. Kamu juga perlu belajar memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan merangkul spiritualitas. Meskipun terkait dengan agama, spiritualitas mengajarkan tentang koneksi kita dan energi yang lebih besar dari diri kita. Saat kita menghargai hubungan dengan orang lain, kita jadi lebih baik dalam menjalani hidup dengan nilai-nilai cinta. Artinya, kita fokus untuk bertemu dan berhubungan dengan setiap orang, serta berani menghubungkan nilai-nilai kita dengan tindakan kita. Bab 4. Bergaul dengan komunitas, baik dalam keluarga maupun persahabatan, mengajarkan kita cara mencintai. Jika diminta menyebutkan anggota keluarga, banyak orang lebih fokus pada keluarga inti seperti orang tua dan saudara. Hal ini karena masyarakat cenderung menekankan pada keluarga inti dan mengabaikan keluarga besar seperti kakek, nenek, bibi, dan sejenisnya yang membentuk komunitas tempat kita dilahirkan. Melibatkan keluarga besar kita, termasuk kerabat jauh, dapat memberikan kita dukungan emosional dan kasih sayang. Meskipun tidak semua orang beruntung dengan keluarga besar yang baik, persahabatan yang baik juga bisa menjadi komunitas yang mengajarkan kita tentang cinta di luar rumah keluarga kita. Mereka dapat mengajarkan kita bagaimana menghormati satu sama lain dan mengatasi masalah. Menjalin hubungan baik dalam persahabatan dapat membimbing cara kita berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya, pasangan romantis, atau kenalan baru. Meskipun mungkin ada pertengkaran, pembelajaran cara mengatasi dan kembali ke tempat penuh perhatian dapat membentuk hubungan yang lebih baik. Bab 5. Inti dari cinta adalah pertumbuhan timbal balik melalui berbagi, komunikasi, dan kejujuran. Bayangkan kita sedang minum kopi dengan seorang teman dan mulai membicarakan hubungan. Saat kita tanya apa yang diinginkan teman dari pasangan, mereka menjelaskan bagaimana mereka ingin diperlakukan dan apa yang diharapkan dari pasangan mereka. Meski wajar berharap mendapatkan sesuatu dalam hubungan, kita perlu ingat bahwa kita juga harus memberi. Menerima waktu, perhatian, kasih sayang, dan perhatian dari pasangan juga penting. Ketika keduanya saling memberi dengan tulus, hubungan tumbuh dan berkembang. Sayangnya, di masyarakat sekarang ini, konsep peran gender dapat menghambat pertumbuhan bersama dalam hubungan. Bell Hooks membagikan pengalaman pribadi dengan pasangan yang terjebak dalam pandangan gender tradisional. Dalam hubungan Bell Hooks tersebut, pasangannya percaya bahwa peran wanita adalah mengasuh dan merawatnya seperti yang dilakukan ibunya. Dalam hubungan lain, pasangannya mulai mengandalkan peran gender seksis untuk membuatnya merasa lebih maskulin dan dominan. Dalam kedua kasus tersebut,
Cinta tidak tumbuh karena fokus pada peran gender daripada memberi dan menerima cinta. Meninggalkan pandangan peran gender tradisional dan belajar bagaimana mencintai secara mendalam adalah langkah penting untuk semua orang. Menyadari bahwa pria dan wanita bisa saling membimbing dan belajar mencintai adalah cara untuk melampaui stereotip gender. Namun hal ini hanya berhasil jika pria mau mengakui bahwa mereka perlu belajar bagaimana mencintai dan mampu memprioritaskan kebutuhan pasangannya dengan cara yang sama seperti mereka memprioritaskan kebutuhannya sendiri. Bab 6. Mempercayai bahwa cinta romantis bukan sesuatu yang dapat kita kendalikan dan seharusnya mudah dapat menciptakan harapan yang tidak realistis. Kapan terakhir kali kamu menonton film komedi romantis atau membaca novel roman? Apapun jawabannya, kamu mungkin akrab dengan pola cerita umumnya, yaitu dua orang bertemu, jatuh cinta tanpa bisa dijelaskan, dan semuanya terjadi begitu saja. Keyakinan bahwa kita tidak bisa mengendalikan siapa yang kita cintai tidak hanya terdapat dalam film dan buku romantis. Banyak orang juga mengharapkan hubungan romantis mereka berjalan begitu saja. Namun, menerima kurangnya kontrol ini tidak berarti kita tidak bisa memilih untuk jatuh cinta dengan sengaja. Bersikap selektif dalam hubungan romantis memberi kita kesempatan lebih baik dalam memilih pasangan yang tepat bagi kita dan dengan siapa kita dapat bertumbuh. Percaya bahwa hubungan romantis seharusnya mudah bukanlah satu-satunya harapan yang berasal dari media dan masuk ke dalam hidup kita. Banyak orang juga mencari gairah dan kemudahan yang sering digambarkan di film, menyamakan hal itu sama dengan cinta, dan kecewa ketika hubungan tersebut tidak bertahan lama. Misalnya, hubungan yang dimulai dengan mudah dan penuh kegembiraan dapat menghadapi tantangan ketika pasangan mulai mengenal lebih jauh. Mungkin muncul ketidaksempurnaan atau kesulitan yang tidak terlihat sebelumnya. Alih-alih mengatasi masalah bersama, beberapa orang memutuskan untuk meninggalkan hubungan tersebut karena merasa cinta seharusnya mudah. Padahal, cinta yang tumbuh dan berkembang melibatkan komitmen untuk tumbuh bersama, meskipun tidak selalu mudah dan tidak seperti di film. Memiliki hubungan yang penuh cinta melibatkan kesediaan murah hati dengan melakukan tindakan kebaikan, kasih sayang, rasa hormat, dan pengasuhan terhadap semua orang termasuk diri sendiri. Dengan melakukannya, kita tidak hanya meningkatkan hubungan pribadi, tetapi juga ikut membangun masyarakat di mana setiap individu dihargai dan diperhatikan. Usahakan membangun komunitas di sekitarmu. Dimanapun kamu berada, mulailah menyampaikan kebaikan atau sapaan kepada orang asing. Tunjukkan penghargaan kepada orang-orang di sekitarmu. Meski sederhana, tindakan kecil ini dapat membangun hubungan dan menjadi langkah awal dalam membangun komunitas yang penuh cinta.